Para korban terdakwa kasus dugaan investasi bodong bahan bakar minyak kembali memenuhi ruang sidang Kartika di Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru untuk mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Banjarbaru. Dalam sidang lanjutan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa telah merugikan 63 korban yang menanamkan investasi dan dilakukan berulang hingga banyak yang menjadi korban. Karena itulah, JPU Kejari Banjarbaru menilai terdakwa diyakini melanggar pasal 278 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dan mengajukan tuntutan 5 tahun pidana penjara kepada majelis hakim. Menurut Kasipidum Kejari Banjarbaru, Ganes Adi Kusuma, pihaknya mengajukan tuntutan maksimal 4 tahun dan ditambah sepertiga karena terdakwa melakukan perbuatannya berulang-ulang hingga korban mencapai 63 orang dengan total kerugian 30 miliar rupiah lebih. Untuk perkara investasi bodong dengan terdakwa atas nama FN, sesuai dengan petunjuk pimpinan, kami telah bacakan tuntutan kami selama 5 tahun pidana badan, pidana penjara 5 tahun, karena perbuatan ini N ini merupakan perbuatan berlanjut. Jadi karena korban dari perkara ini di berkas ini ada 63, yang masing-masing perbuatan itu sejenis dan berdiri sendiri. Jadi terhadap misalnya si A melakukan penipuan sekian dengan kerugian sekian, si B melakukan penipuan dengan sekian. Jadi kami dengan pertimbangan itu ada pemberatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh FN ini. Jadi kami menambahkan sepertiga dari maksimal ancaman pidananya. Maksimalnya tadi berapa? Maksimalnya 4 tahun. Tadi saya sampaikan bahwa sebagaimana disampaikan bahwa nanti akan disampaikan pembelaan pada hari Senin, ya, itu aja. Biar mendengarkan tentang tuntutan, kemudian memperhatikan dakwaan-dakwaan yang sampai ditunjukkan media. Sementara itu, para korban yang tidak mempersoalkan besaran tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena kliennya hanya mengharapkan itikat baik Fitriah Nur mengembalikan investasi dan dititipkan kepada terdakwa. Ya, kami kan sejak awal pelaporan memang tidak mengejar perbuatan atau pidananya itu ya. Yang kami kejar itu aset nanti. Tapi di sini asetnya barang bukti yang di dalam tuntutan itu kan diserahkan ke penyidikan TPPU. Ya nggak apa-apa, kami juga sih pelapornya di TPPU. Artinya kan kami harus lebih bersabar. Karena goalnya adalah kami minta kembalikan atau minta ganti sebenarnya ya. Mengenai perbuatannya itu adalah penilaian dari JPU, penilaian dari majelis. Kami memang niatan awal itu melapor itu tidak ada niatan untuk mempidana atau memenjarakan. Jadi masalah mau 5 tahun, 4 tahun, terlepas itu semua, yang penting aset dan kerugian korban itu dipulihkan. Itu poinnya. Dan sejauh ini ada juga bernegosiasi dengan terdakwa? Ada, sebelumnya ada beberapa kali ya, tapi memang tidak tercapai. Tapi ada informasi ya di sini. Ada salah satu dari korban didatangi oleh keluarga dari terdakwa. Itu offset sudah menurut kami ya. Karena si korban ini ketua, ini langsung saya sampaikan saja media ya. Karena ini ketua paguyubannya sendiri didatangi dan nilainya 50 juta. Kalau memang si terdakwa atau keluarga terdakwa mau mengganti, jangan cuma satu orang kan. Kasihan yang satu orang ini nanti ketika dia mau menerima, dia kan terjebak ya. Menerima itu, sedangkan tindak pidana pencucian uang berjalan. Korban yang rata-rata menanamkan investasi mencapai ratusan juta rupiah tertarik atas promosi yang disebarkan terdakwa melalui media sosial untuk digunakan sebagai modal usaha bahan bakar minyak. Namun, beberapa bulan kemudian, terungkap bisnis tersebut menyisakan persoalan bagi hasil yang tak sesuai harapan. Taridasi Tompul, Duta TV Banjarbaru.